Baik, selamat siang semuanya, dan pada hari ini kami sedang berada di Dusun Badran Kidul, Desa Badran Kidul, Kecamatan Sendang Sari ya Pak, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Minggir di Yogyakarta. Dan pada hari ini kita sedang berada di salah satu kebun terbaik di Dusun Badran Kidul, yaitu kebun lengkeng yang dimiliki oleh Pak Surotijo. Yang mana Pak Surotijo ini adalah ayah asuh saya juga di sini selama di Jogja. Baik, jadi selamat siang Pak. Selamat siang menjelang sore. Siang menjelang sore, sedikit gerimis tapi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Baik Pak, jadi sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai perkebunan lengkeng ini Pak. Salah satunya itu adalah bagaimana cara budidaya lengkeng sendiri Pak, biar hasilnya tuh bagus-bagus kayak di kebun Bapak. Lihat gede-gede Pak. Ya, jadi budidaya kelengkeng ini kan berawal dari daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Kalau di daerah Ambarawa, Jawa Tengah itu kan termasuk kelengkeng lokal. Kami mencoba untuk di daerah Minggir ini, karena daerah Minggir ini termasuk kawasan pertanian, dan kami mencoba merintis dengan tanaman kelengkeng. Kami mencoba menanam sendiri, terus sudah mulai berhasil kami kembangkan lewat gereja. Kemarin kami dari gereja itu mengembangkan sekitar 1.000 tanaman kelengkeng yang jenis New Crystal. New Crystal. Nah, New Crystal. Jadi New Crystal ini bisa berbuah mulai umur 2 tahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa berbuah. Nah, cara pemeliharaannya untuk kelengkeng itu sebetulnya sangat-sangat mudah. Tanaman nanti dibuatkan media, dan dari media itu nanti dikasih pupuk. Setelah dikasih pupuk tinggal perawatan tiap hari. Dalam perawatan itu kita setahun 2 kali. Perawatan pertama itu kita menggunakan pupuk yang pertumbuhan. Terus setelah nanti umur 2 tahun itu baru kita angkatkan dengan pupuk yang mengandung K tinggi, karena untuk pembuahan itu membutuhkan unsur P, fosfat sama K untuk merangsang tanaman biar cepat berbuah. Jadi untuk khusus tanaman New Crystal ini bisa dibuahkan setiap saat. Artinya kalau kita mempunyai 12 tanaman, tiap bulan itu bisa kita buahkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu bisa. Jadi tiap bulan nanti kita bisa panen buah gitu. Jadi untuk New Crystal yang kayak gini itu nggak perlu nunggu beberapa waktu dulu. Nggak perlu nunggu, harus di bulan-bulan November Desember. Biasanya kan buah itu lebih banyak di November Desember. Kalau khusus untuk New Crystal ini bisa dibuahkan setiap saat, tergantung kita mau dibuahkan kapan. Oh gitu. Sekarang Pak, kedengarannya sih kalau kelengkeng New Crystal tadi ya. New Crystal ini kayaknya lumayan gampang, karena untuk pupuk sendiri hanya 2 kali ya dalam setahun ya Pak. Pas tahun-tahun pertamanya. Tapi untuk nanam kelengkeng pasti ada kendalanya. Kira-kira kendalanya apa ya Pak? Nah, itu untuk kendalanya sebetulnya kalau untuk perawatan itu mudah. Cuma kendala yang paling sering terjadi di kelengkeng itu setelah berbuah itu banyak binatang. Kalau di sini namanya kelelawar atau cedot. Nah, itu musuh yang paling utama itu. Terus kalau untuk perawatan itu setelah nanti kelengkeng ini mulai berbunga itu penyemprotan. Karena tanaman kelengkeng itu riskan, dengan kalau masih kecil-kecil itu kan biasa ada binatang yang kecil-kecil terus nempel, itu nanti nelur di situ. Setelah nelur di situ ya akan nanti masuk di buah kelengkengnya itu. Jadi masih kecil-kecil itu biasanya pada bolong-bolong. Nah, cara mengatasinya itu disemprot dengan pestisida yang dosis rendah. Kalau kita masih menggunakan dosis rendah, kita yang biasa kita gunakan menggunakan Alika. Ya, terus untuk mengurangi kerontokan kita biasa menggunakan gandasil buah, karena untuk menekan biar nanti pemupukan dan buah itu bisa maksimal. Punya lele itu airnya kita gunakan untuk pemupukan.
Jadi untuk N tingginya kita menggunakan air kolam. Oh, jadi artinya air di tambak lele ini juga bisa bermanfaat buat bantu pertanaman lengkeng ini juga ya, Pak? Ya, betul. Jadi kan dua-duanya, jadi lelenya juga dapat, terus airnya kita manfaatkan untuk pupuk airnya. Jadi saling membantu gitu ya, Nah, Pak, saling kayak membantu. simbiosis mutualisme Betul, gitu. betul. Lalu Pak, saya mau tanya untuk lengkeng ini sendiri, lengkeng khas dari Dusun Baduran Kidul. Kira-kira untuk lengkeng di sini tuh bakal dijual kemana aja ya Pak? Karena saya penasaran, siapa tahu lengkeng yang pernah saya makan di Jakarta itu salah satunya yang dari sini juga gitu. Nah, kelebihan dari kelengkeng New Crystal itu dibanding dengan kelengkeng-kelengkeng yang lain, itu rasanya lebih renyah, dagingnya tebal, terus bijinya kecil. Dibanding dengan kelengkeng yang lain, itu bijinya besar. Kalau ini kecil sekali, dan rasanya ini lebih manis dibanding dengan kelengkeng yang lain. Lebih manis, lebih renyah, lebih keset, gitu. Jadi intinya kelengkeng lain itu lebih gede ya bijinya Pak? Nah, bijinya lebih gede, bijinya bisa 2 kalinya ini. Iya. Gitu. Sama dagingnya lebih manis. Nah, dagingnya lebih Mungkin manis. kita coba ya Pak. Oh, boleh. Dagingnya ini kotor, ambil sendiri aja. Nih, pedes sendiri aja. Nah, Kita buka. ya. Ini ya Pak. Oh, ini adalah lengkeng New Crystal dari Dusun Baduran Kidul. Lihat nih, gede banget. Gede. Ya, Iya. ini termasuk grade yang kedua. Grade yang pertama lebih besar lagi. Oh, jadi ada yang Panenan yang pertama itu lebih besar lagi itu. jadi ada yang lebih besar lagi daripada ini ya Pak. Ada yang lebih besar Ini lagi. aja udah gede banget Pak. Nah, padahal ini sudah besar. Iya, langsung saja kita coba. Manis enggak? Manis Pak. Nah, Jadi intinya kalau New Crystal itu lengkengnya itu gede-gede dan juga manis gitu. Jadi kalau untuk pemasaran kita nggak masalah untuk pemasaran karena selama ini kita masih kekurangan stok. Kita ada permintaan dari MBG itu permintaan rutin dan ada teman-teman yang datang ke sini karena melihat di medsos dia datang ke sini sendiri. Jadi untuk selama ini kita kadang masih kekurangan stok. Oh, jadi untuk di sini aja masih butuh lebih ya Pak? Ya, ya. Artinya rezekinya melimpah banget dong Pak. Amin. Amin. Baik, jadi sekian sesi tanya jawab kami. Terima kasih banyak Pak Suratijo sudah menemani kami untuk melihat-lihat kebun lengkeng khas Dusun Baduran Kidul ini. Dan terima kasih juga banyak untuk semua orang yang sudah menonton. Semoga informasi ini bisa berguna bagi semua orang, terutama yang sangat menyukai makan lengkeng seperti saya.